Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala aidan warattilil qur'ana tartila. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin shadaqah. Wa qala aidan man qara'a yasin fi lailatin asbaha ma maghfirallah. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita kembali hadir dalam rangka kegiatan kajian Islam online kita, tentunya dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyemangati amal-amal solih kita agar istiqomah kita lakukan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, dan juga kepada umatnya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua yang hadir insyaallah di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita lanjutkan kajian kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bi zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baik kita baca tasbih berjamaah. Kita mulai. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, alhamdulillah kita sudah membaca sholawat kemudian
kita baca juga Al-Quran. Ya, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan limpahan rahmat, berkah, dan juga ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita bacakan suratul Fatihah terlebih dahulu ya. Kita doakan ada Bapak Ilham ya, dan juga ada Ibu Irma, Bapak Fadli ya, Mas Membi, dan yang lain. Kita doakan Kak Ratih ya. Kita doakan semoga diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihindarkan dari musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta hajat-hajat dan doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin ya rabbal alamin. Baik ya, apa kabar pada malam hari ini? Alhamdulillah, sukses, mulia, Allahu Akbar. Sekali lagi, apa kabar adik-adik, mak-mak, pelajar, mahasiswa, bapak-bapak pada malam hari ini? Alhamdulillah, sukses, mulia, Allahu Akbar. Nah, bahasan kita pada malam hari ini adalah, bolehkah membaca Yasin pada malam Jumat, dan bolehkah kita membaca Al-Quran dengan berjamaah atau bersama-sama lah gitu ya. Nah, di sini kita perhatikan dulu ya tentang bagaimana keistimewaan daripada surat Yasin. Nah, yang pertama kita bisa lihat dalam hadis yang digambarkan oleh Al-Hafiz Abu Ya'la ya, dia berkata, ya, Ishaq bin Abi Israil meriwayatkan kepada kami, ya, Hajjaj bin Muhammad meriwayatkan kepada kami dari Hisham bin Ziyad, ya, dari Al-Hasan ia berkata, saya mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa katanya? Man qara'a Yasin, katanya. Barang siapa yang membaca surat Yasin fi lailatin, pada suatu malam, asbahama maghfurullah. Ya, maka dosa-dosanya pagi harinya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kita, man qara'a Yasin fi lailatin asbahama maghfurullah. Barang siapa yang membaca surat Yasin pada suatu malam, maka esok paginya dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga barang siapa yang membaca surat Hamim yang di dalamnya ada ad-dukhan, maka pada pagi harinya ia diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya, di sini ada hadis yang jelas ya, digambarkan oleh Ibnu Katsir ya, Imam Ibnu Katsir, dan dia memberikan komentar bahwa sanadnya jayyid atau baik. Ya, isnad jayyid katanya. Sanadnya ini baik. Ini terdapat dalam kitabnya langsung, kitab Imam Ibnu Katsir, yaitu Tafsir Al-Qur'anul Azim juz ke-6 halaman ke-561. Nah, jadi yang pertama ya, ini hadis yang pertama ini memberikan jawaban kepada kita bahwa kalau kita membaca surat Yasin pada malam Jumat, maka diperbolehkan, bahkan disunahkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disunahkan setiap malam dibaca. Ya, artinya pada malam apa saja diperbolehkan. Karena malam Jumat merupakan Sayyidul Ayyam, ya, induk atau pemimpin daripada malam atau hari Jumat, ya, maka insya Allah lebih utama lagi. Ya, lebih utama lagi. Jadi bagus sekali kalau kita baca surat Yasin pada malam Jumat, ya, maka insya Allah ya dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di esok harinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di hari Jumatnya tambahkan kita baca surat Al-Kahfi, ya, dimulai dari misalkan ba'da subuh ya, sampai kemudian sebelum datangnya sholat maghrib, kita hatamkan surat Al-Kahfi itu, insya Allah kita akan mendapatkan cahaya yang gemilang, cahaya yang bersinar, cahaya yang terang benderang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mak-mak, ya, adik-adik, pelajar, mahasiswa, bapak-bapak yang sudah terbiasa malam Jumat baca surat Yasin, teruskan baca. Nah, tetapi catatannya adalah jangan setiap malam Jumat dia baca Yasin, tetapi kemudian dia tidak belajar Al-Quran. Ya, dia nggak belajar Al-Quran, nanti khawatirnya yang dibaca Yasin terus. Sementara surat yang lain dia nggak bisa. Ketika coba buka surat Ali Imran, nggak bisa dibaca.
Coba buka misalkan surat Al-Maidah, nggak bisa dibaca, nggak ngerti kenapa? Karena yang dibaca Yasin terus. Nah, memang Yasin itu bagus, keutamaannya ada. Di antaranya, kalau yang baca malam, dosa paginya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esok paginya dosanya diampuni oleh Allah. Kalau dia baca pagi, insya Allah di waktu sore dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi catatannya adalah jangan membaca surat Yasin rutin, tetapi dia tidak belajar baca Al-Quran. Nah, sehingga yang dibaca setiap malam Jumat Yasin terus, sehingga hari-harinya tidak baca Al-Quran. Ini pun tidak boleh sebenarnya. Kenapa? Karena ya menyebabkan kita tidak memahami bacaan Al-Quran yang lainnya. Paham ya sampai sini ya? Nah, jadi ini diperbolehkan baca surat Yasin pada malam Jumat, bahkan disunahkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena besok paginya dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada dalam hadis yang digambarkan dalam kitabnya Imam Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quranil Azim, juz ke-6 halaman 561. Ya, paham ya sampai sini ya. Ini keistimewaan daripada surat Yasin yang menjelaskan bahwa pada malam Jumat diperbolehkan membaca surat Yasin. Tetapi juga diharapkan setelah itu hari Jumatnya bacalah surat Al-Kahfi agar kita mendapatkan cahaya yang terang benderang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian hadis yang kedua, ya selanjutnya dari Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam hadis, ya kemudian Imam Ahmad bin Hanbal berkata, ya Arim ya meriwayatkan kepada kami, Ibnul Mubarak meriwayatkan kepada kami, Sulaiman ya At-Taimi meriwayatkan kepada kami dari Utsman, ya bukan An-Nadi tapi dari bapaknya dari Makit bin Yasar, ia berkata bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacakanlah surat Yasin kepada orang yang sudah mati di antara kamu, katanya. Ya, bacakanlah surat Yasin kepada orang yang sudah mati di antara kamu. Nah, ini juga kalau kita perhatikan menepis anggapan bahwa ada orang meninggal terus dibilang jangan baca surat Yasin. Bid'ah itu, dolalah finnar misalkan gitu. Ya, atau enggak ada contohnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan ini dijelaskan ini oleh baginda Rasul di sini. Ya, bacakanlah surat Yasin kepada orang yang sudah mati di antara kamu. Maksudnya adalah bacakanlah surat Yasin. Ya, diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasai dan Al-Yaum, ya Walailah, Ibnu Majah dari Abdullah bin Mubarak, hanya saja dalam riwayat An-Nasai disebutkan dari Utsman, ya dari Makil bin Yasar. Nah, ini yang harus kita perhatikan bahwa Rasulullah memerintahkan kepada kita, bacakanlah surat Yasin kepada orang yang sudah mati di antara kalian atau di antara kamu. Nah, komentar di sini dari Imam Ibnu Katsir, ya, kalau kita perhatikan yang berkaitan dengan surat Yasin, oleh sebab itu sebagian ulama berkata, di antara keistimewaan surat Yasin adalah sesungguhnya tidaklah surat Yasin dibacakan pada suatu perkara yang sulit, ya, melainkan Allah Subhanahu wa taala memudahkannya. Man qara'a Yasin, barang siapa yang baca surat Yasin ketika dia sedang kesulitan, illa yasarallah, maka kesulitannya akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga disampaikan oleh sebagian daripada ulama ya dalam pendapatnya Imam Ibnu Katsir. Nah, jadi yang kedua, kalau kita perhatikan surat Yasin juga punya keistimewaan adalah ketika ada orang yang sedang sakratul maut. Ya, sedang lama sekali sedang mengalami sakaratul maut. Nah, maka kemudian dianjurkanlah kepada kita untuk membaca surat Yasin ya kepada orang yang sedang sakaratul maut itu. Ya, kemudian keluarganya ada yang mentalkinkan ya. Keluarganya ada yang mentalkinkan mengucapkan la ilaha illallah di telinga kanannya. La ilaha illallah di telinganya. Bacakan itu. Nah, ada yang bacakan surat Yasin ya. Dengan harapan apa? Dimudahkan keluarnya ruh dari tubuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga kalau seandainya ada orang yang sedang sakaratul maut juga. Atau misalkan ketika dia sudah wafat, ya ketika dia sudah wafat, ya mau menunggu untuk di penguburannya, ya kemudian juga atau mau di kuburannya, bacakanlah surat Yasin. Hadiahkanlah surat Yasin kepada orang yang sudah wafat itu, insya Allah akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kemudian kita perhatikan. Ya, jangan sampai kemudian kita gampang begitu saja menerima kalau seandainya ada orang yang mengatakan, oh itu bid'ah itu. Bid'ah dolalah finnar. Nggak ada contohnya dari baginda Rasul itu bid'ah. Sesat itu neraka misalkan gitu. Kalau ada orang yang mengatakan semacam ini, maka tinggalkan saja ucapannya. Kenapa? Karena ini ada dasarnya dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bacakanlah surat Yasin kepada orang yang sudah mati di antara kalian.
ya di antara kamu gitu. Nah, ini yang harus kemudian kita pahami sebagai salah satu bentuk daripada keistimewaan surat Yasin. Ya, yang ketiga juga disebutkan tadi bahwa ketika kita membaca surat Yasin, ya, kemudian kalau kita perhatikan kita sedang mengalami satu kesulitan, maka insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka ya bacaan kesulitannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qara'a Yasin, barang siapa yang dia membaca surat Yasin, ya, barang siapa yang dia membaca surat Yasin, ya, ketika dia sedang kesulitan, maka dengan izin Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga keistimewaan daripada surat Yasin yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, ya. Kita tahu dia ahli tafsir dan luar biasa tafsirnya sudah sangat populer lah insyaallah. Nah, itu yang berkaitan dengan surat Yasin. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, digambarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membaca surat Yasin karena mengharapkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, siapa yang mengharapkan surat Yasin, yang membaca surat Yasin dalam rangka mengharapkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengampuninya. Ya, ini perhatikan. Jadi kalau kita membaca surat Yasin, ya, kemudian di sini kalau kita perhatikan, ya, bahwa kita mengharapkan karena bentuk pengharapan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka juga insya Allah dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keistimewaan daripada surat Yasin yang kita baca. Ya, maka jangan pernah bosan, bacalah surat Yasin. Setiap malam juga boleh. Setiap malam disertai dengan taubatan nasuha, ya, kita tinggalkan perbuatan dosa kita masa lalu, menyesali perbuatan dosa kita, mengganti dengan amal-amal kebaikan, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di esok harinya. Dan kemudian kalau kita baca pagi, insya Allah di sore harinya dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian Imam Ibnu Katsir, ya, seorang ahli tafsir yang sudah sangat terpercaya insya Allah. Nah, ini yang kemudian disampaikan juga oleh baginda Rasul tadi. Ya, siapa yang baca surat Yasin karena mengharapkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya diampuni Allah atau Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Ya, ini kebiasaan-kebiasaan yang sudah bagus, silahkan diteruskan, tidak apa-apa. Tetapi tambahannya adalah jangan sampai tidak belajar Quran. Jangan sampai hanya Yasin terus yang dibaca. Ya, sementara surat yang lain tidak. Sementara dia nggak bisa baca surat yang lain. Ada nggak yang macam begitu tuh? Ya, saya pernah ngetes nih. Begitu kalau tidak salah ya, disuruh baca surat yang lain, nggak bisa. Atau banyak yang masih bacaannya masih Iqra. Nah, ini juga harus kita perhatikan nih emak-emak nih. Ya, usianya udah lanjut 40 tahun ke atas tapi bacaannya masih Iqra. Masih ada aja yang semacam itu tuh. Jadi nggak boleh hanya baca surat Yasin terus setiap malam tanpa belajar Quran. Yasinnya bagus, teruskan bagus, alhamdulillah, banyak keutamaannya, tapi tetap belajarlah Al-Quran. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kepada kita waratil Qur'an tartila, dan hendaklah kita baca Quran dengan tartil sesuai dengan tajwidnya, makharijul hurufnya, agar kita mendapatkan keistimewaan yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Imam Asy-Syaukani yang mengomentari tentang hadis yang berkaitan dengan mengharapkan keagungan Allah karena baca surat Yasin maka dosanya diampuni oleh Allah. Apa katanya? Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Abu Hurairah, hadis marfu katanya. Hadis ini ada hadis marfu, sanadnya menurut syarat sahih. Ya, sanadnya menurut syarat sahih. Disebutkan oleh Imam Abu Nuaim, juga disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Tidak perlu disebutkan dalam kitab-kitab hadis palsu. Nah, ini dalam kitabnya Imam Asy-Syaukani, yaitu Al-Fawaid Al-Majmu'ah fi Al-Hadis Al-Maudu'ah, yaitu halaman ke-303. Ya, halaman ke-303. Ya, dan dia mengatakan di sini, ya, tadi katakan oleh dia sanadnya menurut syarat sahih. Ya, sanadnya menurut syarat sahih. Tetapi dikatakan oleh dia andai saja nih, andai hadis ini doif atau ada yang mendoifkan, ya, tetap bisa diamalkan sebagai fadhail amal. Ya, tetap diamalkan sebagai bentuk fadhail amal. Seperti yang sudah kita jelaskan, beramal dengan hadis doif, ya. Ada pendapat Imam Nawawi, ada 3 klasifikasi syaratnya ketika ingin mengamalkan hadis doif itu.
Nah, tentang beramal dengan hadis dhaif sudah kita jelaskan pada sebelumnya. Nah, ini keistimewaan yang berkaitan dengan surat Yasin. Itu baru dari Yasinnya misalkan. Belum lagi misalkan kalau kita baca Al-Quran satu huruf, Masya Allah, maka dilipat gandakan pahala kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasul mengatakan alif lam mim. Ya, alif harfun, lam harfun, mim harfun. Jadi kalau kita baca alif lam mim, bukan berarti 3 huruf itu. Tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Ya, alif 1 huruf dibalas dengan 1 kebaikan, dilipat gandakan 10 hasanah. Dilipat gandakan 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalau misalkan ada orang yang baca Al-Quran, ya dia 1 hurufnya, maka dilipat gandakan 10 kebaikan oleh Allah. Jadi ketika dia baca alif lam mim, maka dia mendapatkan 30 kebaikan dari Allah. Dia baca Yasin, ya, dia mendapatkan 20 kebaikan dari Allah. Toha, dia mendapatkan 20 kebaikan dari Allah. Kaf ha ya ain sad. Tuh, dia mendapatkan 50 kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu kehebatan daripada yang berkaitan dengan Al-Quran. Ya, kehebatan yang berkaitan dengan Al-Quran ini. Ya, sebab apa? Kalau misalkan kita baca Al-Quran, maka insya Allah kebaikan-kebaikan itu akan diberikan oleh Allah kepada kita dan diberikan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cara yang paling mudah untuk mendapatkan kebaikan, untuk mendapatkan rahmat dari Allah adalah dengan memperbanyak baca Al-Quran. Ya, sembari itu terus belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain agar kita menjadi manusia terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran kemudian mengajarkan kepada orang lain. Itu ya. Jadi ini yang disampaikan agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentang Al-Kahfi tadi, ya, kalau kita perhatikan ada dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan Al-Baihaqi. Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a suratul Kahfi ya fi yaumil Jum'ah, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, ya, ia diterangi cahaya antara 2 Jumat." Ya, Jumat besok nih, hari Jumat nanti dia baca Al-Kahfi, maka nanti Jumat besok dia baca lagi, ya 2 Jumat itu dia akan diterangi cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka baca Yasin bagus, Al-Kahfi juga bagus, tambah dengan surat Al-Mulk kita hafalkan agar kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Silakan, ada yang mau bertanya. Paham ya? Insyaallah ya, paham ya. Jadi kita usahakan baca Yasin jalan, Al-Kahfi jalan, ya. Yang utama itu 10 ayat awal surat Al-Kahfi tolong dihafal ya. Itu untuk menangkal Dajjal. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Terus sampai 10 ayat. Ya, itu penangkal Dajjal ya. Kalau kita hafalkan itu insyaallah jika Dajjal itu datang, insya Allah kita tidak akan dipertemukan oleh Dajjal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu harus dihafalkan ya. Kemudian juga Al-Kahfi usahakan baca setiap hari Jumat. Ya, usahakan baca setiap hari Jumat, malamnya baca surat Yasin, paginya ba'da subuh mulai start ya, dicicil boleh kan 110 ayat tuh agak panjang. 5 lembar setengah lah Al-Kahfi itu, sampai targetkan ba'da asar hatam. Ba'da asar hatam, kemudian bantu dengan al-masurat, tambahkan bacaan zikir-zikir al-ma'sur, doa-doa Rasul, maka setelah itu berdoa kepada Allah karena di waktu Jumat sore ba'da asar sampai menjelang datangnya maghrib itu doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, doa kita akan dikabulkan insyaallah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian baca juga tambahan surat Al-Mulk. Ya. Al-Mulk ini hafalkan 30 ayat. Al-Mulk ini hafalkan. Ya, insyaallah nanti dia akan ada di hati kita. Ya, surat Al-Mulk ini akan ada di hati kita. Ya, dan kita akan dijaga nanti pada saat di alam barzah oleh surat Al-Mulk ini.
dia akan menjadi garda terdepan kita jika kita akan mendapatkan, nauzubillah ya, jika kita akan mendapatkan siksaan dari malaikat. Maka dia yang akan melawan malaikat secara negosiasi, akan menjadi tameng kita, dan akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak disiksa oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat di alam barzah. Karena Rasul pernah bersabda, ya surat Al-Mulk ini aku ingin di antara umatku ini ada di hatinya surat Al-Mulk, kata Rasul. Nah, kalau ada di hati berarti dihafal. Ya, ada dihafal, walaupun ada juga hadis yang mengatakan dibaca. Tetapi lebih kuat itu, sanadnya lebih kuat itu, tingkat kesohihannya, yaitu adalah yang di dalam hati. Maksudnya dihafalkan surat Al-Mulk itu. Ya, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Terus sampai 30 ayat. Nggak bisa cicil pelan-pelan. Insyaallah kita bisa hafal insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian bolehkah membaca Al-Quran dengan cara berjamaah bersama-sama? Boleh atau tidak? Nah, yang pertama pendapat Al-Imam An-Nawawi. Apa katanya? Tidak makruh membaca Al-Quran berjamaah bersama-sama, bahkan dianjurkan. Ini pendapat daripada pengikut mazhab Imam Syafi'i. Apa katanya dia? Tidak makruh membaca Al-Quran berjamaah. Ya, bersama-sama, bahkan dianjurkan. Ini dalam kitabnya Imam An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab, Juz 2 halaman 166. Nah, jadi kata Imam Nawawi, kalau kita baca Al-Quran berjamaah dianjurkan. Asalkan usahakan ada yang mimpin satu orang. Ya, ada yang mimpin satu orang, kemudian tidak saling mendahului. Ya, usahakan mengikuti berbarengan dengan yang mimpin gitu. Contoh kalau misalkan malam nisfu Sa'ban kan biasanya banyak di antara kita yang baca Yasin 3 kali ya di masjid misalkan. Ada satu orang yang mimpin, dan juga jangan yang mimpin terlalu terburu-buru, santai saja. Apalagi baca Al-Quran dengan tartil, ya satu huruf dibalas 10 kebaikan, apalagi 3 kali Yasin. Masya Allah, ribuan, puluhan ribu bahkan bisa jadi sampai puluhan ribu kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bisa mencapai ratusan ribu ya. Kalau kita sungguh-sungguh lagi, tapi insya Allah minimal puluhan ribu lah, ya, atau belasan ribu kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ya. Yang kedua pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Pendapat Imam Ibnu Taimiyah, wa qira'atul idarah ya hasanah inda aksaril ulama wa min qira'atil idarah qira'atuhum mujtama'ina bi sauti wahid. Ya, qiraat al-idarah itu baik menurut mayoritas ulama katanya. Di antaranya bentuk qiraat al-idarah adalah mereka membaca Al-Quran bersama-sama dengan satu suara. Ya, bersama-sama dengan satu suara. Ini maksudnya ada yang mimpin tadi tuh. Jadi ada yang mimpin, ya semuanya ngikutin, tertib, bagus ya. Dan yang mimpin juga yang bacaannya bagus Al-Qur'annya. Bukan yang paling tua yang mimpin. Kalau paling tua baca Qur'annya tidak bagus, ya tajwidnya berantakan, maka kasihlah kepada yang mereka tajwidnya bagus dan suaranya lantang, jelas, sehingga nanti jamaah yang lainnya bisa mengikuti bacaannya. Dan juga bisa mendapatkan ilmu daripada bacaan yang dibaca dengan tartil tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Kubra, juz 5 halaman 344 ya. Jadi penting diperbolehkan baca Al-Quran dengan cara berjamaah, dengan catatan katanya ada dengan satu suara atau ada yang memimpin, dan yang bagus bacaan yang memimpin, tartilnya tajwidnya, makharijul hurufnya, dan dia pinterlah membaca Al-Quran sehingga orang-orang bisa mengikuti bacaannya insyaallah. Ya. Kalau misalkan ada yang muda, ada yang tua lebih bagus bacaannya, silakan kasih yang tua. Ya, kalau yang tua ingin menghormati ingin memberikan regenerasi kepada yang muda, silakan kasih yang muda. Yang muda juga asalkan bagus bacaannya. Jangan sampai yang muda bacaannya nggak karu-karuan, tajwidnya berantakan, makharijul hurufnya, ya langkah dasarnya aja nggak jelas gitu, yang panjang pendeknya nggak konsisten dan sebagainya. Jangan diberikan, tapi berikan kepada yang memang mereka minimal baik penguasaan ilmu tajwidnya dan bisa membaca Al-Quran dengan baik, karena akan diikuti oleh jamaah yang lain. Nah, berikutnya pendapat Imam Al-Bukhuti Al-Hambali.
Ya, wala tukrahu qira'atu jamaah bisautin wahid katanya. Tidak makruh membaca Al-Qur'an berjamaah dengan satu suara. Ini dalam kitab Al-Imam Al-Bukhuti Al-Hambali, ya, Syarah Muntaha Al-Iradat juz 2 halaman 97. Ya, jadi Masya Allah kalau kita perhatikan ternyata diperbolehkan baca Al-Quran dengan cara berjamaah. Dan banyak ulama yang menyarankan agar satu suara, ya. Maksudnya ada yang mimpin, ya, sehingga diikuti oleh jamaah yang lain, ya, tidak saling mendahului, mengikuti bacaan yang mimpin, dan yang mimpin bacaannya bagus, tajwidnya bagus, makharijul hurufnya bagus, suaranya jelas, sehingga insya Allah orang-orang yang juga tadinya ada yang salah bacaannya bisa terselamatkan dan bisa mencontoh bacaan yang mimpin ini. Nah, ini yang berkaitan dengan baca Al-Quran dengan cara berjamaah. Baik, silakan sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, ada nggak kemarin-kemarin yang belum kejawab tuh masalah baca Quran di kuburan? Oh iya, saya masih ada inget nih. Ada yang bertanya gini, Bang, Ustadz, saya mau tanya nih, bagaimana emang ibu hamil nggak boleh ya datang ke pemakaman gitu misalkan? Ada yang bertanya gitu. Ada seorang ibu yang anaknya meninggal, dia sedang hamil dan dia katanya tidak boleh untuk berangkat ke pemakaman gitu. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan secara adab saja, wanita itu ketika datang ke pemakaman, apalagi yang meninggal, itu kerabatnya, misalkan orang tuanya, anaknya, tetangganya, atau saudaranya, itu emosinya tinggi dia. Khawatir ketika dia datang ke pemakaman, di pemakaman dia histeris, dia meratap gitu. Ya, dia nggak terima. Ya, atau misalkan dia pingsan di sana, itu merepotkan orang lain. Ya, merepotkan orang lain, apalagi ketika dia sedang hamil, bisa berbahaya bagi kandungan yang sedang ada dalam perutnya dia sendiri. Makanya secara adab, secara etika, lebih baik jangan datang ke kuburan. Ya, walaupun terjadi ikhtilaf ya, perbedaan pendapat para ulama tentang wanita untuk ziarah kubur. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan sunnah. Ya, nggak apa-apa wanita ziarah kubur sunnah. Ya, kenapa? Karena itu pada awalnya saja, ketika awal-awal kan, ketika orang ingin ziarah kubur, ketika masuk ke dalam Islam, itu sama Rasul dilarang. Kenapa? Karena khawatir nanti dia malah berbuat kesyirikan. Tapi ketika akidah para sahabat sudah bagus, maka kata Rasul, mau ingin ziarah kubur silakan ziarahlah, kata baginda Rasulullah SAW. Nah, ini ada sedikit ikhtilaf di antara perbedaan pendapat para ulama. Tetapi kalau saya melihat wanita boleh ziarah kubur silahkan, diperbolehkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tetapi secara adab, ketika dia sedang hamil, ya, khawatir nanti dia emosi, ya, dia kemudian meluapkan rasa ketidakridoannya misalkan gitu, atau dia meluapkan rasa kesedihan yang berlebihan, khawatir nanti di kuburan dia malah meratap, atau dia pingsan di sana, atau lemes di sana. Nah, itu justru membahayakan bagi janin yang sedang dikandungnya. Nah, maka lebih baik secara maslahat ya, lebih banyak manfaatnya dia cukup di rumah saja, mendoakan dari rumah. Nah, ini yang kalau kita perhatikan secara etika, secara adab, agar proses pemakamannya juga berjalan dengan lancar insya Allah. Ya. Baik, silakan ada yang mau ditanya sampai sini enggak? Itu ingat tuh 1-2 pertanyaan yang belum kejawab ya, tapi rata-rata udah ya kemarin ya. Silakan ada yang mau bertanya sampai sini. Halo? Ya, tentang baca Quran di kuburan ya, tentang baca Yasin ya. Silakan ada. Halo? Paham ya insya Allah ya? Jadi ini dipahami nih. Kalau dipahami, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini sebagai hujah. Ya, hujah itu sebagai dasar hukum ya. Kalau kita beramal itu bukan semata-mata karena taklid, karena ikut-ikutan. Tapi kita punya dasar hukumnya gitu. Nggak sembarangan. Kita baca Al-Fatihah aja nih. Kita misalkan kita doakan ini ya, supaya ini Al-Fatihah. Itu nggak sembarangan, ada dasarnya itu. Dimana kalau kita baca Al-Fatihah itu dengan doa kita, insya Allah doa kita itu akan lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, harapannya. Jadi kita nggak main asal sembarangan aja gitu. Nah, inilah yang pentingnya kemudian kita memahami berbagai macam hal-hal yang berkaitan dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya, karena kalau zaman sekarang nih hati-hati juga. Terkadang sebentar-bentar ada orang yang mengatakan, wah itu bid'ah itu. Bid'ah, dolalah, dolalah finnar gitu. Misalkan kalau ada yang begitu gitu. Nah itu kita jangan main asal iya-iyain aja. Apalagi orang yang baru awam ngaji kan. Oh iya benar juga ya. Oh iya nih. Oh iya ya, iya ya. Misalkan gitu. Dia baru ngaji kemana, tiba-tiba membahas tentang isbal tadi ya. Padahal kan isbal itu ada ikhtilaf di situ para ulama kan. Udah disebutkan isbal, jenggot juga begitu juga. Ya ada ikhtilaf ya, misalkan ustadznya nggak berjenggot, nggak sunnah berarti ustadznya misalkan gitu ya. Tapi insya Allah nggak ada dan semacam itulah. Itu ada juga tadi penjelasan tentang jenggot, tentang isbal, tentang baca Quran di kuburan tuh syirik itu. Ya, baca Quran di kuburan syirik, Masya Allah. Baca dulu, belajar dulu, pahami dulu ajaran Islam. Ya, jangan asal langsung menuding orang berbuat kesyirikan. Semua itu ada dasarnya. Khawatir ya kalau misalkan dia tidak memahami Islam, justru malah dia menebar fitnah kepada orang lain. Yang syirik itu ketika sampai di kuburan adalah ketika meminta kepada kuburan. Ya, meyakini bahwa kuburan tertentu itu ada berkahnya di sana. Ya, ada berkahnya. Berkah itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita ke kuburan tujuannya mendoakan. Yang pertama nih, mendoakan orang yang sudah meninggal, karena amalan orang lain itu akan terus mengalir kepada orang yang wafat, terutama jika diniatkan kepada orang yang wafat. Yang kedua adalah kita datang ke kuburan sebagai pelajaran buat kita. Ya Allah, sekarang ini misalkan fulan yang setelah engkau panggil ya Allah, bisa jadi yang akan datang kami berikutnya ya Allah. Maka kita termotivasi untuk mempersiapkan diri dengan memperbanyak amal-amal solih. Meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan dosa, memperbanyak amal-amal solih. Kenapa? Karena suatu saat juga kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita punya persiapan gitu. Bagus sekali ziarah kubur dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian harus kita perhatikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan fenomena terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tetapi satu kuncinya ya, kita tidak boleh merasa paling benar. Ya, karena kalau iblis menggoda kita nih, dengan cara apa? Agar kita suka dengan kemaksiatan. Agar kita melakukan perbuatan dosa. Itu cara iblis menggoda kita. Agar kita banyak dosa, kita berbuat dosa, kita melakukan kemaksiatan dan sebagainya. Lewat apapun yang kita punya. Lewat HP kah? Ya, lewat badan kita kah? Lewat harta kita kah? Lewat rumah kita kah? Lewat apapun bentuknya, bagaimana caranya? Iblis menggoda kita agar kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika iblis tidak bisa kemudian yang membuat kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kenapa? Karena kita sudah nyaman dengan ketaatan. Maka satu kuncinya ketika kita ngaji, senengin hati kita gitu. Ya, senang kita dengan pengajian, senang kita dengan ibadah, senang kita dengan baca Quran, senang kita dengan kebaikan. Kalau kita sudah senang, bahagia, nikmat dengan ketaatan, maka kenapa kita harus mengambil kemaksiatan? Kenapa kita harus tergoda dengan perbuatan maksiat? Buat apa maksiat? Orang kita sudah nikmat dengan ketaatan, orang kita sudah senang dengan ketaatan, orang kita sudah bahagia dengan ketaatan, maka tinggalkan kemaksiatan dan dosa. Itu kunci daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika tidak bisa kita berbuat maksiat, maka iblis akan menggoda kita agar kita merasa paling hebat, agar kita merasa paling benar, yang lain salah. Kita benar ini. Wah, nggak ada yang masuk surga kecuali kelompok kita saja. Kenapa? Karena Rasul pernah bersabda, nanti di yaumil qiyamah akan terbagi 72 golongan. Satu golongan yang akan masuk surga, itu kelompok kita doang ini. Ya, kelompok kita doang. Kenapa? Karena kelompok kita inilah kelompok yang terbaik misalkan gitu. Nah, kalau sudah semacam itu, iblis berhasil. Kenapa? Karena memasukkan sifat kesombongan dalam dirinya. Ya, bukankah iblis juga ketika dulu di surga dilemparkan oleh Allah ke nerakanya Allah, tapi iblis minta ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai yaumil qiyamah karena apa? Karena kesombongan. Ketika disuruh sujud kepada Adam, ya, pada sujudnya bukan dalam sujud penyembahan, tapi sujud dalam rangka penghormatan kepada Adam. Tetapi iblis mengatakan, saya lebih mulia dari Adam. Ya, saya lebih mulia, anna khairu minhu, saya lebih baik daripada dia. Ya, saya lebih baik daripada Adam. Kenapa? Adam terbuat dari tanah, saya dari api. Maka saya lebih mulia daripada Adam. Nah, ketika manusia sudah muncul kesombongan, ya maka disitulah dia merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling jago, yang lain tidak ada apa-apanya, maka disitulah dia iblis berhasil memasukkan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi sifat kita ini adalah bijaksana. Jika ada orang yang berbeda dengan kita, jangan langsung kita salahkan. Tapi jika misalkan kita diserang, oh baca Yasin itu bid'ah malam Jumat, oh ziarah kubur itu mau syirik dan sebagainya segala macam, biarkan saja. Ya, jangan ambil using pikiran yang semacam itu, tinggalkan saja. Kenapa? Karena kita sudah punya dasar yang jelas, ya adab yang jelas, hukum yang jelas, dan kita teruskan bacaan Yasin kita malam Jumat, malam Kamis, malam Sabtu, silahkan tiap malam diperbolehkan, tetapi juga perbanyak juga membaca Quran yang lainnya, dan juga perbanyak untuk belajar Al-Quran, serta tambahkan ilmu agama kita. Ya, paham ya sampai sini insya Allah ya? Halo? Paham insya Allah. Baik ya. Jadi ini kunci yang kita bahas pada malam hari ini, sehingga kita semakin bertambah ilmu ya, harusnya semakin banyak hal-hal yang bisa kita lakukan, dan semakin bertambah ilmu, semakin kita hindari sifat kesombongan, dan semakin banyak ilmu juga harus semakin banyak kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi ya, kita cukupkan ya dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astaghfirullahalazim, dan kita baca suratul Fatihah untuk kita semua yang hadir. Kita doakan diri kita, anggota keluarga kita ya, orang tua kita, semoga diampunkan dosa kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan kita dari wabah virus COVID-19, dihindarkan kita semua dari musibah, dihindarkan kita semua dari kematian mendadak, dihindarkan kita semua dari hutang piutang yang tidak pernah lunas, dihindarkan kita semuanya dari hal-hal yang berbahaya, dan serta yang sedang sakit, semoga disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan obat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, serta hajat-hajat dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, kita cukupkan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astaghfirullahalazim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada kesalahan mohon maaf, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.